Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zara Aulia Junita dengan NPM 24020033. Saya dari kelas 1 SIP 1. Di sini saya akan mempresentasikan cara membuat database menggunakan Exam. Jadi untuk yang pertama kita akan membuka aplikasi Exam dan kita mulai untuk start bagian apply di MySQL dan lalu pencet admin di MySQL. Selanjutnya kita akan membuat database, yaitu database e-commerce. Selanjutnya di bagian sampingnya kita pilih bagian paling atas yaitu collection. Selanjutnya kita akan membuat tabel yang pertama yaitu tabel produk dengan kolom 5. Lalu kolom yang pertama kita akan isi dengan ID produk. Kolom kedua akan kita isi dengan nama produk. Kolom ketiga kita isi dengan deskripsi. Kolom keempat dengan harga. Lalu yang terakhir stok. Lalu di bagian ID produk kita pilih tipe in dan masukkan null index yaitu primary. Dan kita auto increment. Selanjutnya di nama produk kita pilih tipenya yaitu varchar dengan panjangnya 100. Lalu di deskripsi kita pilih teks. Dan di harga kita pilih desimal dengan panjangnya 10,2. Lalu di stok kita pilih in. Dan kita save. Selanjutnya kita akan membuat tabel kedua yaitu tabel pelanggan dengan kolom 4. Selanjutnya kita isi kolom pertamanya yaitu dengan ID pelanggan, lalu kolom 2 dengan nama, kolom ketiga dengan email, lalu kolom keempat yaitu dengan nomor telepon. Di bagian ID pelanggan itu kita pilih tipe in dan kita null indexnya ke primary, lalu kita auto increment. Lalu di bagian nama kita memakai tipe varchar. Dan di email kita pakai tipe varchar juga. Dari di nomor telepon kita memakai tipe varchar. Di nama kita memakai panjangnya yaitu 50, email 100, dan nomor telepon 15. Dan lalu kita save. Selanjutnya kita akan membuat tabel yang ketiga, yaitu tabel pesanan dengan kolom 5. Di kolom yang pertama akan kita isi dengan ID pesanan. Lalu yang kedua dengan ID pelanggan. Kolom ketiga kita isi total harga. Kolom keempat kita isi status. Dan kolom kelima kita isi tanggal pesanan. Dan di bagian ID pesanan, di bagian tipenya kita pilih in dan kita null index ke primary, lalu kita auto increment. Di ID pelanggan kita pakai in juga, di total harga kita pakai desimal dengan panjang 10,2. Lalu di status kita memakai varchar yaitu dengan panjang 20. Lalu di tanggal pesanan itu kita memakai date. Lalu kita save. Selanjutnya kita akan memasukkan data ke dalam tabel produk. Kita pilih insert, lalu kita masukkan data yaitu ID produknya 1 dengan nama produk smartphone. Dan deskripsinya smartphone terbaru dengan RAM 8 GB. Lalu kita masukkan harga dengan harga 3 juta. Dan stok 50. Lalu kita masukkan data yang kedua dengan ID produk 2 dan nama produk laptop. Dan dengan deskripsi laptop dengan prosesor Intel Core i7. Lalu kita masukkan harga seharga 10 juta. Dan stok 30. Lalu kita masukkan data yang ketiga dengan ID produk 3, nama produk mouse gaming, dengan deskripsi mouse gaming dengan sensor tinggi. Lalu kita masukkan harga 500.000 dengan stok 100. Lalu kita go. Selanjutnya kita buka browse. Dan situ sudah terisi dengan data yang sudah tadi kita masukkan. Selanjutnya kita buka ke tabel pelanggan dan kita pilih insert untuk memasukkan data. Data yang pertama dengan ID pelanggan 1 dengan nama Andi Pratama, email andi@example.com, lalu dengan nomor telepon 081234567890. Lalu kita masukkan data yang kedua dengan ID pelanggan 2 dengan nama Rina Sari dan email
rina@example.com dengan nomor telepon 089876543212. Lalu data yang ketiga dengan ID pelanggan 3 dengan nama Budi Santoso. Dengan email budi@example.com. Lalu kita isi nomor telepon. Dengan 098976543212. Lalu kita go. Selanjutnya kita buka browse dan sudah terisi data di tabel pelanggan. Selanjutnya kita buka tabel pesanan untuk memasukkan data. Kita pilih insert. Lalu kita masukkan data yang pertama itu di ID pesanan 1 dan ID pelanggan 1 dengan total harga 3.500.000 dengan status diproses dan tanggal pesanan tanggal tahun 2024 bulan 12 tanggal 1. Selanjutnya di data yang kedua dengan ID pesanan 2, ID pelanggan 2 dan total harga 10 juta dengan status terkirim dengan tanggal pesanan tahun 2024 bulan 12 tanggal 2. Lalu di data yang ketiga dengan ID pesanan 3, ID pelanggan 3 dengan total harga 500.000 dengan status diproses dan tanggal pesanan 2024 bulan 12 dan tanggal 3. Lalu kita go dan kita pilih struktur untuk menjadikan ID pelanggan menjadi foreign key, yaitu kita di relation view dan kita pilih collaboration name-nya jadi foreign key. Dan di bagian kolom kita pilih ID pelanggan di tabel pesanan. Lalu kita save. Lalu kita buka di bagian struktur. Di ID pelanggan akan muncul kunci warna abu-abu. Selanjutnya kita buka SQL untuk membuat query data. Yang pertama itu menampilkan semua pesanan dengan total harga di atas 5 juta. Jadi kita masukkan kodenya itu select bintang from, lalu pesanan, where, total underscore harga lebih dari 5 juta. Selanjutnya kita pilih go. Dan lalu akan muncul di bagian depan situ, dan kita pilih SQL lagi untuk memasukkan query data yang kedua, yaitu tampilkan nama pelanggan beserta total pesanan mereka dengan kode select p titik nama, koma, sum buka kurung, o titik total underscore harga tutup kurung. Lalu as total underscore pesanan. Lalu di bagian yang kedua, from pelanggan P, enter, join pesanan, O, on, P titik ID underscore pelanggan, sama dengan O titik ID underscore pelanggan. Lalu kita enter. Group by P titik ID pelanggan, P titik nama, titik koma. Lalu kita pilih go, dan di situ sudah muncul nama pelanggan dan total pesanan pelanggan. Itulah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.